Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Gabut kan? Baiklah, di video kali ini kita melanjutkan film The Purge yang merupakan sequelnya berjudul The Purge Anarchy, rilisan tahun 2014. Masih disutradarai oleh James DeMonaco, film ini akan dibintangi oleh Frank Grillo, Carmen Ejogo, dan Zach Gilford. Yang menarik adalah kembalinya Dwayne dari film sebelumnya, di mana dirinya akan bermain sebagai anggota kelompok penentang Purge. Makin menarik kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi dan let's go! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Eva yang sedang bekerja sebagai pelayan. Di sana dia seperti biasa melayani pelanggan sembari melihat TV yang memberitakan perihal pembersihan tahunan. Di sana Eva turut bersama rekannya bernama Tanya yang mengatakan agar dirinya tetap aman di malam pembersihan tersebut. Setelah itu dirinya pun pulang ke rumah. Tampak di jalan warga sudah menutup toko karena memang pembersihan tahunan akan berlangsung beberapa jam lagi. Di rumah Eva, kita bisa melihat adiknya bernama Kelly yang sedang menonton siaran dari kelompok pemberontak pimpinan Carmelo Jones. Dia adalah tokoh yang menolak pembersihan dan mengecam NFFA sebagai pembantai warga miskin. Sesampainya di rumah, Eva seperti biasa membeli obat untuk ayahnya karena memang orang tuanya itu mengalami sakit yang sudah cukup parah. Ditambah memang keadaan ekonomi mereka sedang susah-susahnya. Sudah menjadi keseharian mereka ribut-ribut masalah keuangan. Tapi di lain sisi, ayahnya juga tak tega melihat Eva banting tulang hanya untuk membeli obatnya. Kita pun dibawa ke seorang pria bernama Leo. Di sana bisa dilihat jika dirinya sudah mengumpulkan senjata, sehingga kita bisa tahu jika dirinya akan melakukan pembersihan alias purge. Tapi kemudian kita diarahkan ke sebuah foto di mana terdapat Leo dan putranya. Ada apa ya? Tak lama kemudian datang seseorang. Ternyata itu adalah mantan istrinya. Dia melihat bahwa Leo sudah menempel banyak foto di rumahnya. Dia bilang Leo tak harus melakukannya. Itu tak akan merubah apapun. Tapi Leo bilang bahwa mantan istrinya harus pergi. Pergilah bersama suami barunya, pergilah bersama keluarga barunya. Di sini bisa disimpulkan bahwa Leo telah kehilangan putranya yang diakibatkan oleh pria di foto tersebut, dan di hari itu dirinya akan balas dendam. Di tempat lain, kita akan melihat tokoh lainnya, yaitu dua orang sejoli bernama Shane dan Liz. Tampak hubungan keduanya memang kurang harmonis guys, seperti sedang ada masalah internal. Mereka sendiri akan pergi ke sebuah supermarket untuk berbelanja. Saat akan kembali ke mobilnya, Shane tiba-tiba dibodi oleh seseorang yang memakai topeng. Dia pun kaget karena ada apa gitu loh. Orang itu pun dengan santainya kembali dan berkumpul bersama kelompoknya yang dari sini sudah kelihatan creepy bin aneh. Terlihat mereka pasti akan berpartisipasi pada pembersihan nanti malam. Mereka pun bergegas pergi karena sudah tak nyaman dengan orang tersebut. Kembali ke Eva. Di sini kita bisa lihat bahwa adiknya sangat suka menonton Carmelo Jones yang berapi-api dalam menentang pembersihan tersebut. Dia sangat membenci Purge dan mengatakan bahwa semua orang harus melawan balik. Hal ini juga turut mempengaruhi pola pikir Kelly guys. Dia menjadi orang yang kritis. Tapi tanpa mereka sadari, ayahnya meletakkan sebuah surat kemudian diam-diam pergi tanpa sepengetahuan mereka. Di luar ternyata dia sudah ditunggu sebuah mobil mewah guys. Ada apa gerangan? Kembali ke Liz bersama pacarnya. Di jalan pulang, tiba-tiba mobil mereka mengalami masalah. Padahal pembersihan tahunan sudah akan dimulai dan mereka berada tepat di tengah kota. Saat mobilnya diperiksa, ternyata ada yang merusak mobilnya. Tak lama, datanglah sekelompok orang bertopeng tadi. Dari gesturnya, terlihat bahwa mereka lah yang sengaja merusak mobil Liz. Karena tak punya pilihan, Liz bersama Shane pun kabur. Di tempat lain, Leo juga sudah keluar bersama mobil gaharnya. Dengan raut penuh dendam, dia bersiap memburu orang yang telah membunuh putranya. Tak lama, pembersihan tahunan seperti biasa disiarkan melalui pesan ke seluruh penjuru kota.
Bagi yang tak mau ikut, pasti tetap stay di rumah. Bagi sobat baku hantam, sok keluar aja lah. Anjing, mari berpesta wadidaw. Dan sirene pun berbunyi tanda pembersihan dimulai. Semua partisipan sudah ready to fight, guys. Yang menarik di pembersihan kali ini adalah muncul partisipan yang lebih beragam sehingga lebih variatif lah. Leo yang berkeliling pun melihat sudah banyak orang melakukan tindak kriminal. Namun dia memilih mengacuhkannya karena tujuan utamanya malam ini adalah balas dendam ke orang yang telah membunuh putranya. Liz bersama pacarnya juga dengan ketakutan berusaha mencari tempat aman, guys. Karena keadaan kota makin menggila ditambah mereka diincar oleh kelompok bertopeng tadi. Di tempat lain, Eva yang sedang menyiapkan makan malam dikejutkan dengan teriakan adiknya yang melihat surat dari ayahnya. Tertulis, sang ayah sudah tak mau menjadi beban bagi Eva. Dia malam itu akan menjadi martir bagi orang kaya. Imbalannya adalah uang dengan nominal yang cukup banyak di mana akan ditransfer ke rekening Eva. Eva pun menjelaskan dengan sedih bahwa begitulah cara orang kaya melakukan pembersihan. Mereka membeli orang sakit dan miskin guna dijadikan media penyucian jiwa mereka. Sangat menggendengkan. Namun tiba-tiba mereka mendengar bahwa ada truk yang berhenti di apartemennya. Anehnya lagi, truk tersebut membawa pasukan tentara dengan pakaian lengkap. Di saat itulah ada yang mendobrak pintunya. Sudah pasti bukan tentara tadi karena mereka baru saja sampai. Ternyata itu adalah tetangga Eva, yaitu Diego. Dia sendiri akan melakukan pembersihan dengan menyasar Eva beserta adiknya. Pada akhirnya, Diego dapat menemukan Eva sehingga orang edan ini berniat melakukan peraselulean duniawi. Tapi tentara tadi ternyata sudah sampai di sana, guys. Diego dengan beraninya menantang dan akhirnya tewas karena memang noob dia ini. Eva bersama Kelly pun bersembunyi di lemari agar tidak ketahuan tentara tadi. Tapi apesnya mereka bisa ditemukan dan langsung dibawa secara paksa. Hal itu sendiri adalah perintah dari seorang pria yang mereka sebut Big Daddy. Tampak tentara itu membunuh seluruh penghuni apartemen di sana. Secara kebetulan, Leo lewat di apartemen Eva dan melihat keributan tersebut. Namun di sini, Leo berusaha tak ikut campur karena dia tetap berpegang teguh pada tujuannya. Tapi hati nuraninya berkata lain. Dia akhirnya memutuskan menyelamatkan Eva, guys. Lagi-lagi secara kebetulan, Liz beserta pacarnya sampai di mobil Leo dan bersembunyi di dalamnya karena tak punya pilihan lain. Leo pun beraksi guna menyelamatkan Eva. Dengan keahliannya, dia pun membunuh seluruh tentara itu. Setelah dirasa aman, Leo mengajak Eva untuk ikut dengannya. Walaupun memang sebenarnya dia tidak mau. Tapi di saat sampai di mobil, terjadilah ketegangan karena Leo memergoki Liz di dalam mobilnya. Keributan pun terjadi, namun ternyata Big Daddy belum mati, sehingga akan menembak mereka. Di lain sisi, kelompok bertopeng juga sampai di sana. Mereka pun langsung tancap gas dari sana untuk menghindari hal buruk. Di jalan, mobil Leo sendiri mengalami rusak parah, dikarenakan terkena tembakan sebelumnya. Mereka pun berhenti di sebuah gang dan terlihat bahwa peluru Big Daddy tadi telah melubangi mesin mobilnya. Leo pun menyuruh Eva, Kelly, Liz beserta Shane untuk pergi dan melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Karena dirinya merasa jika tetap bersama orang-orang tersebut malah menghambat dirinya. Terjadilah perdebatan di sana, karena Eva beserta yang lain menganggap akan lebih aman bersama Leo, tapi tetap saja Leo menolaknya. Namun saat Leo akan pergi, Eva memberikan penawaran menarik, bahwa dia memiliki rekan yang bisa memberikan Leo mobil baru. Mendengar hal tersebut, Leo pun berubah pikiran. Dia akhirnya melakukan kesepakatan dengan Eva agar bisa mendapatkan mobil itu dan Eva beserta yang lain tetap bersamanya. Mereka pun lanjut pergi ke rumah teman Eva. Di jalan kondisi sepi dan mengerikan, guys. Saat itu pula, mereka melihat seorang pria dikejar oleh kelompok bertopeng tadi. Terlihat jika pria itu tidak dibunuh namun diculik. Ada sesuatu ini. Sialnya lagi, Shane malah menginjak sebuah perangkap sehingga dia terikat dan sulit melepasnya. Kemudian datang banyak orang ke sana. Hal itu membuat baku tembak tak terelakkan. Untungnya Leo ini jago lah, jadi mereka bisa kabur.
Kota sepinan mencekam mereka lewati guna menuju rumah teman Eva. Di jalan, mereka kembali melihat truk trailer seperti di apartemen Eva, tapi anehnya semua tentaranya telah tewas. Dan tiba-tiba... Apakah jantung Anda masih sehat? Oke, lanjut. Mereka pun masuk ke dalam truk tersebut dan melihat bahwa kendaraan itu memiliki komputer canggih, di mana ternyata tentara ini bisa mengakses kamera pengawas. Padahal hanya pemerintahlah yang bisa mengaksesnya. Mereka pun tahu bahwa Eva sebenarnya sudah menjadi target karena apartemennya sudah diincar. Wow. Di sana terlihat juga simbol NFFA tapi dicoret, teridentifikasi sebagai gerakan perlawanan pimpinan Carmelo Jones, orang yang sangat menentang Perch. Tak lama datang satu truk ke sana. Mereka pun bergegas pergi untuk kabur. Sampailah di sebuah subway. Jalan itu sepertinya dipilih biar lebih cepat dan aman karena dirasa lebih sepi. Namun tebakan itu salah besar. Lagi-lagi datang orang edan ke sana membawa pelontar api dan teriak-teriak nggak jelas. Kemudian membakar semua gelandangan di sana. Leo beserta temannya ini pun berusaha lari sekuat mungkin. Karena Eva sempat terjatuh saat berlari, membuat Liz beserta Shane memutuskan melindunginya dengan memberikan tembakan balasan. Tapi Shane malah tertembak guys. Untungnya Liz dengan sekuat tenaga berhasil menghancurkan komplotan tersebut. Malah cewek yang garang ini, gimana lah. Leo yang sudah kabur bersama Eva kembali menjemput Liz karena dia tak kunjung menyusul. Lagi-lagi Shane membuat repot di sini. Mereka pun lanjut berlari menuju apartemen milik teman Eva dan tak lama mereka akhirnya sampai guys. Di sana kondisi cukup kondusif dan mereka bisa merasa aman walau sebentar. Keluarga teman Eva sendiri ramah dan baik juga. Tapi memang keluarganya ini sedikit kurang harmonis, bisa dilihat dari tingkah mereka. Di sini Leo terus berusaha menyuruh Eva menanyai temannya perihal mobil tersebut. Leo juga sedikit khawatir karena keluarga teman Eva ini kayaknya nggak beres. Leo pun menanyai Eva mana mobil yang dijanjikan. Tapi ternyata mobil itu tidak ada. Wadaw. Tentu Leo kaget mendengarnya dan berarti selama ini dia dibohongi. Namun Eva bilang bahwa hal itu semata-mata karena dia ingin Leo selamat. Dia tahu bahwa Leo akan melakukan hal buruk malam itu. Leo yang kecewa akhirnya memutuskan pergi dari sana dan di saat itulah salah satu keluarga rekan Eva menjadi gila. Dia malah membunuh Tanya, rekan Eva tadi guys. Langsung gegerlah seisi ruangan tersebut. Leo pun lagi-lagi bertindak di sini guna menyelamatkan Eva, Kelly, Liz beserta Shane. Udah pahlawan banget lah. Mereka pun berhasil keluar walau Eva syok melihat kejadian itu. Leo mulai bingung dan emosi karena rencananya beresiko gagal total. Ditambah Eva membohonginya. Di saat tak tepat itu, ternyata truk lain berhasil mengetahui posisi mereka. Leo akhirnya melihat keluar dan mendengar bahwa Big Daddy, bos dari tentara itu, menyuruh anak buahnya membunuh Leo karena telah melukai dirinya. Dia juga ingin Eva beserta Kelly karena sudah menjadi target dari awal. Setelah itu, Leo pun menyuruh Eva beserta yang lain untuk kabur dari sana, sembari dirinya memantau keadaan. Saat akan menyusul rekannya tersebut, dia malah dihajar oleh orang tidak dikenal, kemudian dimasukkan ke dalam mobil box. Ternyata teman-temannya juga sudah ada di sana. Tak lain tak bukan yang menculik mereka adalah kelompok bertopeng tadi. Kelly dengan berani menanyai anggota kelompok tersebut kenapa mereka tak membunuh dirinya saja. Tapi anggota kelompok itu bilang bahwa mereka tidak mau membunuh siapapun malam itu. Mereka hanya mau fulus bray. Tak lama mereka sampai di sebuah tempat. Leo beserta yang lainnya pun diturunkan. Terkuak fakta, anggota kelompok tadi ternyata dibayar oleh seseorang untuk hal tersebut. Mereka pun dibawa secara paksa ke sebuah ruangan, tapi nggak jelas ruangan apa itu. Leo bersama teman-temannya ini pun disuruh berlutut dan tak lama kemudian tirai terbuka. Ternyata mereka dijadikan bahan tontonan di sebuah pesta orang kaya. Astaga, apaan ini? Definisi gendeng yang sebenarnya ya ini nih. Di sana seorang nenek psikopat menjadi pembawa acara. Dia bilang bahwa Leo beserta teman-temannya dilelang, di mana orang yang bisa memberikan penawaran tertinggi berhak mendapatkan kesempatan membunuh objek pelelangan itu melalui sebuah permainan. Gila bukan? Dan penawaran tertinggi pun sudah didapat oleh beberapa orang kaya psycho yang sangat bahagia.
bisa melakukan pembersihan elit tersebut. Leo dan yang lainnya pun dibawa ke sebuah arena gelap tanpa dibekali apapun. Tak lama kemudian, orang kaya tadi masuk dilengkapi persenjataan ditambah kacamata night vision. Tentu ini pertarungan yang tak seimbang, alias Leo beserta teman-temannya hanya dijadikan buruan saja. Sedangkan di lain sisi, orang kaya lainnya nobar di tribun atas. Tapi jangan salah Bray, Leo menyuruh rekan-rekannya tetap di tempat, di mana dirinya akan berusaha menghabisi orang-orang kaya tersebut. Karena Leo sudah terlalu overpower dan sudah berpengalaman dalam hal seperti itu. Maka dia mulai membunuh satu persatu orang kaya tersebut dengan mudah, walau ada hambatan sedikit. Pokoknya scene ini mantap lah. Sekarang Leo bisa mengendalikan situasi guys. Dia sudah memegang senjata dan memberikan ke teman-temannya. Mereka pun bisa menghabisi orang-orang tadi. Tapi ternyata datang pasukan ke sana bersenjata lengkap. Di lain sisi, tim Leo sudah tak memiliki peluru yang cukup dan tiba-tiba datang orang yang langsung memberondong Shen. Waduh, kasihan amat si Shen ini. Di saat genting itulah alarm berbunyi. Ternyata ada orang yang menggunakan senjata kelas 4 di mana hal itu dilarang. Dan inilah kelompok perlawanan Carmelo Jones datang menyelamatkan. Mereka pun langsung membunuh para penjaga. Kita pun kembali melihat Dwayne gelandangan di film The Purge pertama guys. Di sana Carmelo Jones menemui Eva dan Kelly. Karena sebelumnya Kelly sudah sering melihat siaran Carmelo Jones, dia sudah tahu dengan pria tersebut. Carmelo bilang bahwa mereka harus pergi dari sana. Tapi di sini Liz menolak pergi karena ingin tetap bersama Shane yang telah tewas. Ya mau gimana lagi. Akhirnya hanya Leo, Eva dan Kelly yang memutuskan lanjut. Kelompok Carmelo pun langsung bertarung di tempat itu. Baku tembak brutal menjadi pemandangan indah di sini. Leo beserta temannya ini pun sampai di parkiran dan berusaha menghentikan sebuah mobil yang ternyata dikemudikan oleh nenek psikopat tadi. Leo menyuruh orang ini keluar dan bilang kalau nenek psikopat itu tak pantas hidup. Dasar manusia biadab. Saya aja gergetan lihat nenek itu. Pengen saya. Leo pun lanjut pergi ke rumah target awalnya. Di saat itu waktu pembersihan sudah tinggal beberapa puluh menit saja. Sampai di sana Leo pun curhat. Dia mengatakan bahwa pria di rumah itu 12 tahun yang lalu telah membunuh putranya bernama Nicholas. Yang semakin membuat Leo dendam adalah pria itu dinyatakan bebas. Sejak saat itu hidup Leo berantakan dan pria itu malah hidup bahagia. Eva yang mendengar hal itu tetap menahan Leo. Tapi apapun dikata, Leo tetap masuk. Waktu pembersihan tinggal 5 menit. Leo sudah dekat dengan targetnya sekarang. Saat masuk ke kamar, Leo langsung menghajar pria tersebut yang sedang tertidur. Tanpa pikir panjang, Leo menodongkan pisaunya. Dia meluapkan emosinya dan menyuruh pria itu melihat wajahnya. Lihat apa yang telah dia renggut dari hidup Leo. Lihat bagaimana dia merenggut putra kesayangannya. Bisa dirasain sih bagaimana hancurnya Leo. Dan di saat genting itu, teriakan terdengar. Tapi scene langsung berubah ke luar rumah. Leo pun keluar dan terlihat dirinya sangat lelah. Tapi tiba-tiba dia ditembak oleh seseorang sehingga langsung tersungkur. Orang yang menembaknya adalah Big Daddy. Yap, dia bisa melacak keberadaan Leo. Dia pun berbicara bahwa ada aturan dalam pembersihan. Tak boleh menyelamatkan orang. Dan Leo sudah menjadi bak seorang pahlawan hari itu. Big Daddy pun bersiap membunuh Leo yang sudah sekarat. Karena dia juga dendam dengan Leo ini. Namun tiba-tiba Big Daddy ditembak tepat di kepala. Dia ditembak oleh pria pemilik rumah tadi. Ternyata Leo tidak membunuhnya guys. Sangat wow sekali. Anak buah Big Daddy pun datang ke sana. Di lain sisi Eva juga datang. Terjadilah todong-menodong. Namun ternyata pembersihan telah selesai. Tidak ada satupun yang boleh membunuh sekarang. Eva pun menyuruh pria itu cepat mengambil mobil guna membawa Leo ke rumah sakit. Dengan keadaan sekarat, Eva bilang bahwa biarkan dia merawat Leo. Dia adalah pria yang baik dan Eva tahu itu. Sampailah mereka di rumah sakit dan sudah banyak warga berdatangan. Leo pun dibawa keluar dan film pun selesai. Ending yang sangat mantap lah ini. Oke guys, begitu saja alur film The Purge Anarchy yang tetap membuat saya terkesan lah. Selain settingnya bertambah luas, makna filmnya sendiri juga banyak.
Apalagi tokoh Leo yang menurut saya punya kebesaran hati memaafkan pembunuh anaknya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya, dan bye-bye.